karena kita mau bernyanyi hari ini Greeners. Ada yang tahu nggak ya? Kita mau ketemu sama siapa? Kita harus siapin nada suara, tangga nada, ya. Manajer yang luar biasa di balik gitar saya ini, ya. Nanti akan ada kita nyanyi dulu Greeners ya 5 menit dengan manajer yang luar biasa. Ayo tebak-tebakan. Orangnya suka nyanyi, bisa main musik. Waduh ya. Suaranya lebih bagus daripada saya dan semua orang di spill ini gitu ya. Lalu juga mengajarkan kepada Greeners semua tangga-tangga nada hari ini. Udah siap belajar musik? Kita sama-sama sapa dulu Pak Febrian Darmadi. Oke Pak Feb, ini udah ada gitar nih. Saya udah siapin dari rumah Pak Feb. Ya. Nah ini kita harus nyanyi dulu Pak Feb. Karena Pak Feb ini saya dengernya adalah ini ya, pemain band. Aduh. Pemain band, iya, penyanyi lagu rohani juga. Kita mau nyanyi lagu rohani dulu Pak. Sebelum kita main lagu yang lain ya Pak ya. Bapak tahu lagu Penyertaanmu Sempurna kan Pak? Arti Kehadiranmu. Nah, kita nyanyi refnya dulu Pak. Ya. Bisa nggak Pak? Ini pakai C ya Pak ya? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi Pak Fer, penyertaan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Wow, udah terbukti alis ya Greeners ya. Suaranya tenang. Buat Greeners yang lain, yang mau lagu-lagu lain bisa. Kita nyanyi satu lagi Pak Feb. Astaga. Tadi untung saya tahu lagunya. Sekarang pasti tahu Pak Feb. Ini kan anak-anak muda itu kan suka yang galau-galau ya Pak Feb ya. Hati-hati di jalan Pak Feb. Nah, wah ini pasti bisa dari awal ya Pak Feb ya. Karena Greeners sudah request sama saya, oh hati-hati di jalan harus dari awal gitu. Liriknya gimana ya? Ini ada Pak Feb ya. Atau orangnya aja Pak Feb. Oh iya iya. Dari Kukira Pak Feb. C juga. Kukira kita akan bersama. Semuanya Greeners angkat tangan. Ya, sama latarmu dan latarku. Semua Greeners di rumah-rumah. Kukira kita ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kira lagi Pak Feb. Kira kita akan bersama. Aduh mohon maaf ya, kurang hafal liriknya. Oke, keren banget ya Pak Feb ya. Greeners ini pasti udah booking konsernya Pak Feb ya. Bukan cuma Yura Yunita yang akan konser di bulan Mei atau Juni, Pak Febrian Darmadi juga konser kayaknya ya Pak Feb ya. Oke, gitarnya kita berikan terlebih dahulu kepada tim. Wah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Pak Feb. Pak Feb, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Pak Feb ini kan ahli banget sama musik-musiknya Pak Feb ya. Yang namanya hotpot itu nggak akan pernah yang namanya putus dari games Pak Feb. Jadi hari ini kita mau nge-games. Mau games, oke. Iya, mau games, kita mau tebak lagu. Jadi Pak Feb harus bisa menebak judul lagu dan juga menyanyikannya nanti Pak Feb. Kita akan dibantu kita akan dibantu oleh asisten kita yang luar biasa, yaitu Miss Google Translate, yang akan menyanyikan lagunya kepada Pak Feb. Nanti Pak Feb harus nebak kira-kira lagu apa ya Greeners ya. Greeners juga kalau yang tahu boleh juga tuh. Nanti dapat poin training hour kalau berhasil nebak ya. Dapat training hour dari Pak Feb 30 training hour. Luar biasa ya. Per jawabannya yang benar ya. Untuk 30 tahun ya. Waduh, kawan ya, masih berminat Greeners ya. Oke, ini lagunya campuran ya Pak Feb ya.
ada 2 lagu rohani, 1 lagu yang sekuler, gitu ya Pak Feb ya. Mari kita mencoba apakah Pak Feb ini bisa. Saya minta tolong Miss Google Translate. Siap-siap Pak Feb. Kalau misalnya salah, training hour-nya Pak Feb kepotong. Ya, tapi kalau benar training hour-nya Pak Feb nambah nih ya. Oke, kita mulai ya. Coba tebak Pak Feb ini lagu apa, dinyanyikan juga nanti dalam 3, 2, 1. Sendiri engkaulah kuatku yang menopangku, kupandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Tuh, apa coba Pak Feb? Pertolongan, Dinyanyiin aja Pak Feb. ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Mantap, bener ya Dreamers ya. Cuma nggak tahu judulnya apa. Kalau yang ini menebak lagunya Pak Feb ya. Mantap. Lanjut lagi Pak Feb. Itu tadi Kaulah Harapan dari Sari Simorangkir. Oke. Lanjut berikutnya. Kita ke lagu kedua ya Pak Feb ya. Nih. Apakah Pak Febrian masih bisa menebak lagunya? Ya. Kita cek lagi. Tuh, kita minta tolong Miss Google Translate. Apakah ini bisa tertebak atau tidak? Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku. Coba dinyanyikan Pak Feb. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Mantap, 2 bener ya Dreamers ya. Judulnya itu tadi adalah Mujizat Itu Nyata. Mujizat Itu Nyata. Sip. Sekarang lagu terakhir, apakah seorang Pak Febrian Darmadi bisa menebaknya? Amin. Mari kita coba ya. Ini harus berhasil Pak Feb. Ya. Oke, kita coba lagu yang terakhir. Wes. Hanya Kamu yang mengerti gelombang kepala ini, puji-puji tanpa kata mata kita yang bicara selalu nyaman bersama janji takkan kemana-mana. Astaga. Mau saya nggak paham. Bisa nggak Pak? Ini lagu anak muda banget Pak Feb. Jadi. Coba lagi Pak Feb ya. 3, 2, 1. Oke. Hanya Kamu yang mengerti gelombang kepala ini, puji-puji tanpa kata mata kita yang bicara selalu nyaman bersama janji takkan kemana-mana. Penyanyinya cewek Pak Feb. Waduh. Mohon maaf ini saya nyerah. Itu tadi barusan, siapa Dreamers yang bisa 30 poin training hour? Itu lagunya Yunita Oh, ya, di dunia tipu-tipu. Gitu. Oke, kita tos dulu dulu Dreamers buat Pak Feb. Luar biasa. Nah, Pak Feb, kok bisa ya? Ini saya minta bantalnya dulu nih dari teman-teman. Kita dapat bantal ini ya, bantal legendarisnya kita. Ikonik ya bantalnya. Ikonik. Oke, Pak Feb. Nah, di antara semua manajer-manajer Pak Feb yang ada di Spill ya, Pak Feb ini dikenal sebagai manajer yang paling suka nyanyi. Luar biasa. Kenapa sih Pak Feb, kalau saya boleh tahu sejarahnya Pak Febrian ini, kapan sih mulai nyanyi sebenarnya? Kalau mulai nyanyi sebenarnya sudah cukup lama. Cuman nggak tahu dikenalnya kenapa jadi manajer nyanyi. Mungkin karena dulu kan sebelum pandemi itu ada persatuan doa secara offline. Ya di Jalan Karet. Di kantor Karet. Jadi waktu itu ya ngelayani di situ di persatuan doa. Mungkin awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Awalnya ketahuannya bisa bakat terpendam itu dari menyanyi. Sebenarnya di Spill banyak yang bisa nyanyi. Teman-teman di sini manajer-manajer juga mereka juga nyanyi juga, ngelayani juga. Jadi ya begitulah. Gak tahu sih kenapa sih kok bisa. Tapi awal banget kapan Pak Feb? Waktu kecil kah emang udah suka nyanyi atau mungkin kapan tuh baru ini atau gimana? Oh enggak, justru awalnya waktu kuliah. Waktu kuliah. Jadi waktu SMA itu saya nggak ikut organisasi apapun di sekolah. Dan waktu itu cuman kerjanya kalau pulang sekolah ya udah pulang, habis itu mungkin les. Tapi nggak ada aktivitas yang namanya
kan ada teman-teman yang berorganisasi ya. Yes. Di sekolah ya ada OSIS, terus kemudian mereka ada laboratorium apa dan segala macam kegiatan. Tapi saya enggak. Gitu. Jadi akhirnya saya di situ berpikir, kok saya nggak organisasi ya? Maksudnya sekolah tuh punya fasilitas, tapi saya nggak manfaatkan. Nah, waktu SMA saya nggak organisasi. Oke. Waktu kuliah saya baru memilih untuk organisasi. Nah, milihnya kan bingung tuh kan banyak kalau di kuliah. UKM kegiatan mahasiswa kan begitu banyak. Jadi kita kan bingung kan. Nah, saya patokannya cuma simpel aja. Di SMA saya paling suka ngapain ya? Kalau misalkan saya join organisasi, saya paling suka ngapain? Ternyata saya paling suka itu nonton orang paduan suara. Oh. Jadi di situ saya join paduan suara. Di situ. Iya, itu awalnya. Pada jadi apa? Tenor atau bass ya kalau Bass. ya? Bass. Ya, bass. Oh, emang Bass. suaranya ngebas ya. Dulu lebih bapak-bapak lagi. Suara bapak-bapak kayak Suara bapak-bapak. Nah, tapi dari situ berarti Pak Fer kalau masuk paduan suara nih, apalagi dulu kuliahnya di mana Pak? Ubaya. Di Ubaya. Oh, tuh anak-anak Ubaya ya yang ngefans sama Pak Febrian, boleh ya angkat tangan ya. Nah, ketika dulu paduan suara tuh kan pasti banyak kejuaraan nggak sih Pak? Maksudnya lomba-lomba. Ya. Itu berarti Pak Febrian udah pernah ikut beberapa Sudah lomba? pernah ikut beberapa lomba. Oke, apa aja tuh Pak? Masih inget nggak? Waktu itu karena zaman saya itu zaman nggak enak. Kalau zaman sekarang tuh saya lihat teman-teman paduan suara Ubaya itu mereka sudah ke Hong Kong, mereka ke China, mereka kemana, mereka lomba. Kalau dulu zaman saya itu zaman merintis. Oke. Ya, jadi awalnya paduan suara Ubaya ini kalau ikut lomba itu tidak pernah juara. Mulai dari dulu juara harapan 1 pertama kali itu lomba di UNER, akhirnya sampai juara 1 tingkat provinsi itu di Universitas Brawijaya. Waktu itu sudah itu 2 lomba terbesar yang diikuti. Ya. Wow, keren banget, luar biasa ya Greeners ya. Emang bukan cuma sekedar nyanyi di kamar mandi, tapi ternyata udah nyanyi sampai kemana-mana. Wah, tapi apakah hobinya tuh emang berawal dari nyanyi di kamar mandi Pak sebenarnya? Sebenarnya enggak juga sih. Kalau saya lihat tuh justru dari mama mungkin ya. Oh, dari mama. Iya, mama tuh suka nyanyi. Ya cuman memang kan ya namanya orang tua enggak pernah yang namanya ikut les vokal. Iya, benar-benar. Iya, kalau mereka ikut di paduan suara gereja ya udah asal pokoknya nyanyi aja gitu. Tapi enggak pernah yang dilatih secara mereka nggak pernah. Nah kan Pak Febrian ini paduan suara juga iya, Pak ya. Lalu juga nyanyi juga iya. Jangan-jangan udah punya single sendiri Pak atau album atau pernah at least menciptakan lagu? Kalau menciptakan lagu enggak. Jujur aja saya ini cuman pemakai karya orang lain. Kalau menciptakan karya sendiri enggak gitu. Dan saya bersyukurnya adalah kalau album single pribadi enggak ada. Ya. Cuman sama teman-teman dari komunitas rohani, kita kebetulan di komunitas Praise and Worship. Ya, jadi bekerja bersama-sama dengan mereka, bikin album dan terlibat di dalamnya juga. Tapi itu karya bareng-bareng semua. Nggak ada karya pribadi, karya bareng-bareng. Selain nyanyi, bisa main alat musik apa aja Pak? Kalau saya, kalau Bu Clarissa kan udah pintar main gitar kan, dari dulu kayaknya sudah pro main gitar. Kalau saya baru aja bisa main gitar. Oh, baru bisa main gitar. Baru bisa main gitar. Dan main gitarnya ini buat gombalin istri atau enggak? Oh enggak. Biasanya soalnya cewek kelopak-kelopak Pak kalau sama cowok yang bisa main gitar ya. Kalau dulu saya ditanya bisa main alat musik apa, jawaban saya selalu sama. Saya cuma bisa 1 alat musik. Apa Pak? Dulu waktu SD diajarin ada pelajaran seruling. Oh. Iya yang ini ya. Iya, ada pelajaran seruling. Udah saya cuma bisa itu doang, seruling. Justru itu susah loh Pak. Maksudnya kan kalau nggak nutup kita nggak bisa main. Iya, betul. Luar biasa. Jangan-jangan kita curiga ini, Greeners ya. Istrinya Pak Febrian itu terpikat dengan permainan serulingnya Pak Febrian ya. Seperti perempuan-perempuan di India. Oke, Pak Febrian, sebelum kita bahas yang lebih dalam nih ya Pak ya tentang itu, saya penasaran satu hal sih Pak. Kenapa sih Pak Febrian ini di sela-sela, tadi kan menarik ya, kerja pertama, bukan kerja sih ya, lebih tepatnya dikenal pertama sebagai orang yang suka nyanyi ini dari PD. Dari PD-nya di spill ya, waktu onsite, sekarang kan online ya Pak ya. Saya heran gini, jadi manajer itu aja kan udah padat ya Pak ya. Apalagi manajernya yang menaungi LND apa segala macam, aduh ngurusin training ya susah banget ya, jeritan hati LND ya. Bisa dituangkan dalam kolom komentar di YouTube ini, gitu ya. Wah kayaknya rame ya. Engagement rate-nya langsung tinggi ya. Makanya, kan padat banget tuh. Tapi kenapa sih Pak Febrian tuh masih tetap ingin apa ya, memberikannya lebih
ya di kantor, dalam arti oh kita melayani teman-teman yang ada di kantor, kita melayani Tuhan juga gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Emang seberapa besar sih arti pelayanan, arti Tuhan juga dalam kehidupan karirnya Pak Feb juga? Gitu. Nah itu tuh, saya juga bertanya-tanya itu dulu. Oke. Dulu saya bertanya-tanya, saya nggak ngerti jawabannya itu kenapa ya, kok bisa sampai kayak gitu ya. Tapi akhirnya ada satu momen, saya tuh ketemu sama teman lama. Oke. Waktu itu kebetulan saya dinas ke Jakarta, terus biasa kan kalau dinas itu kan kita kan mumpung ada di satu kota, mungkin ada kenal sama siapa, sekalian ketemu waktu after office hour, ya kan? Benar. Nah, waktu itu saya ketemu sama dia. Kita ngobrol-ngobrol nih panjang, ngobrol-ngobrol banyak. Waktu itu malam-malam, after office hour. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata saya menemukan ya dari hasil obrolan tersebut, kita tuh ada dua hal yang kita sebenarnya butuhkan dalam hidup ini. Oke. Yang pertama itu kehidupan. Yang kedua adalah penghidupan. Wow. Nah, kalau penghidupan itu saya belajar ya pekerjaan kita, karya kita, ya kan. Kalau kita mungkin bekerja saat ini sebagai staff, sebagai karyawan, ya itulah adalah penghidupannya kita. Yes. Kita dapat penghidupan setiap bulanan. Tapi juga ada satu hal jangan lupa, kehidupan. Wow. Nah, kehidupan itu yang biasanya dibilang istilahnya kita ini punya me time ya. Oke. Kita ini sebenarnya passionnya di mana sih? Gitu loh. Nah, kalau saya kebetulan kalau saya kebetulan tergabung di komunitas rohani. Jadi untuk praise and worship, terus kemudian kita kebetulan punya ya satu frekuensi lah ya sama teman-teman semua. Ya itu adalah kehidupan saya gitu. Dan itu yang saya bawa juga ke di sini, ya kan, sama teman-teman juga bisa melayani di PDKK. Oh, saya bersyukur sekali ada PDKK di Spill, bisa sama teman-teman melayani juga. Banyak di sini, Bu Clarissa. Nanti Bu Clarissa juga join juga. Wah, saya ditarik ini. Sekalian nih, kebetulan sekalian direkrut ya. Dan banyak yang bisa melayani sebagai mereka singer, terus habis itu main alat musik, kameramen juga. Nah, situ. Jadi kalau ngelihat yang online itu juga karyanya teman-teman yang mereka kameramen sekaligus mereka ngedit. Wow. Ya, ngedit videonya sehingga bisa diikuti sama teman-teman secara online. Oke. Gitu. Ya itu sih saya belajar dua hal itu, kehidupan dan penghidupan. Ya. Itu kena banget ya Grinders ya. Karena hidup kita ini nggak cuma tentang penghidupan aja nih, tapi betul. juga ada tentang kehidupan. Nah, sebenarnya Mbak Feb, kalau misalnya kita tarik lagi gitu ya, Pak Feb ini kan manajer di Spill. Ya, tapi pasti Grinders juga bertanya-tanya nih, emang dari awal apakah sudah jadi manajer langsung nih di Spill gitu ya, dan langsung menggeluti segala hal yang banyak banget nih gitu ya, mau ngurus PD juga, ngurus ini itu, atau sebelumnya juga mulai dari sesuatu yang sederhana dulu mungkin ya di sini gitu Pak? Kalau saya nggak seberuntung seperti Bu Clarissa, terus teman-teman yang lain juga ya, datang ke Spill sudah dalam kondisi yang perusahaan ini sudah, menurut saya sudah besar ya. Saya dulu datang di Spill sebagai staff, anak fresh graduate, dan tim training itu cuma saya doang. Ya, jadi langsung manajer, langsung loncat manajer. Saya cuma staff biasa, langsung loncat manajer yang manajernya membawai untuk rekrutmen dan training waktu itu. Ya, pekerjaannya seperti apa? Oh, tentu tidak sekompleks sekarang, pasti. Kalau dulu ya sama seperti teman-teman yang sekarang juga, kalau misalkan ada event training, ya kan, nyiapin mulai dari akomodasinya, konsumsinya, semua, terus administrasinya, BS-BS-nya, BKK-nya, semua yang ngurusin. Ya itu berawal dari hal simpel. Tapi di situ saya banyak belajar. Gitu. Saya dulu nggak tahu kenapa kok harus dikasih. Saya kan ya anak psikologi ini kan nggak diajarin caranya nyiapin konsumsi, akomodasi, nggak ada di kuliah kita loh. Betul. Kayak begitu training itu nggak ada. Kita tuh belajar cara bikin kurikulum, kita tuh belajar cara bikin rundown pelatihan, kita bikin pelatihan itu yang kena ke sasaran, gimana caranya untuk ngomong di depan, public speaking dan lain sebagainya, gitu. Tapi
Tuhan kasihnya kadang dalam bentuknya yang berbeda. Yes. Ya. Seringkali kita tuh gini, kita tuh pengen kalau kerja, kita tuh pengen langsung dapat lihat buahnya. Wah. Kadang-kadang, betul ya? Betul, betul. Kalau kita tidak lihat buahnya, kita tuh kadang mikir atau kita berdoa, Tuhan, kok misalkan saya minta apel nih, kok saya nggak dikasih apel ya sama Tuhan ya? Saya sudah kerja 2 tahun, 3 tahun, tapi saya nggak dikasih apel. Kadang Tuhan tuh nggak langsung kasih kita apel, tapi Tuhan tuh kasih dalam bentuk bijinya. Bijinya itu, di dalam satu biji itu, ya kita nggak tahu ternyata dalam satu biji itu mengandung satu pohon apel yang bisa menghasilkan banyak apel. Yes. Kalau kita rawat, kalau kita kerjakan dengan benar-benar, kalau kita tekun, kalau kita pupuk dia, kita pakai hati, kita rawat dia, itu bisa jadi satu pohon. Wow. Gitu. Dan ketika kita mengerjakan itu berarti Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita. Otomatis yang dulunya kita selfish, mikir diri sendiri gitu ya. Karena pohonnya sudah semakin besar, maka saya butuh juga effort yang lebih lagi. Betul. Di sini saya butuh ketekunan, saya butuh lebih care lagi, saya perhatikan, ya kan? Terus mungkin yang awalnya dari yang cuma ditanam cuma biji, terus kemudian nggak tumbuh apa-apa, mungkin saya bisa tinggal tidur, kemudian besoknya atau seminggu lagi saya lihat lagi seperti apa. Tapi di sini ketika pohonnya sudah semakin besar, maka saya harus lebih care lagi. Saya mulai siangi yang nggak perlu, ya kan? Batang-batang liar, tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya saya mulai bersihkan. Artinya apa? Artinya di situ sikap kita sudah mulai berubah pasti. Iya, ada ketekunan, ada perhatian, ada daya juang untuk supaya kita mau terima hasilnya, terima buahnya itu nanti. Keren. Ya, itu yang saya pelajari sih selama kurang lebih berkarir di sini. Di sini ya. Iya. Wah, ini daging semua ya greenernya. Saya sampai terpukau mendengarkan apa yang Pak Febrian share. Tapi yang membuat lebih saya menarik adalah ternyata Bapak itu juga memulai di sini dari staff ya. Dari Pak, staff. Ya? Wow. Dari staff dan mengalami itu semua sampai akhirnya jadi manajer nih sekarang ya. Iya, puji Tuhan. Dikasih tanggung jawab lebih berarti kan otomatis gini, bagi saya tuh posisi itu ya cuman bagi saya itu lebih daripada itu gitu loh. Oke. Karena saya setiap hari belajar. Saya juga banyak salah sama teman-teman di sini, satu tim saya akui gitu loh. Kadang saya emosional, kadang saya juga nggak care dengan mereka. Kadang saya juga mungkin nggak terlalu tahu pekerjaannya seperti apa yang dikerjakan. Ya kan, karena saya juga ada ini sendiri. Tapi di situ saya tuh belajar gitu loh. Karena bagi saya bukan cuma sekedar title. Kan nggak penting bagi saya seperti itu. Yang penting itu adalah tujuan tim, tujuan perusahaan. Bagi saya penting itu. Kadang kita berpikir bahwa nggak tahu ya, ini mungkin kalau ditanya nanti podcast berikutnya mungkin boleh hadirkan tim saya. Siap. Gitu ya. Mereka mungkin banyak luka batin, banyak curhatan karena sering saya omelin mungkin ya. Bisa disisipin iklan nanti Pak. Testimoni di terakhir gitu ya. Tapi intinya itu seperti ini. Kadang bentuknya itu bisa jadi adalah sebuah omelan, bisa jadi sebuah hal yang mungkin tidak mengenakan, ya kan? Tapi sebenarnya tujuan kita ini sama kok. Betul. Tujuan kita ini mau majukan perusahaan. Betul. Tujuan kita ini mau buat tim kita ini, ayo kita bergerak sesuai dengan goalnya. Dengan goalnya perusahaan. Bentuknya bisa jadi beda-beda. Datangnya, nah itu di situ saya belajar sih. Wow. Saya belajar. Keren banget. Gini Pak, hal yang menarik ya, Bapak kan Human Capital Manager, benar ya Pak ya? Sebenarnya Pak Febrian ini membawai apa aja sih Pak? Kalau saya boleh tahu, mungkin Greeners juga ada yang penasaran gitu, membawain apa aja yang dibawain Pak Febrian? Oke, simpelnya itu adalah dari karyawan masuk, karyawan itu di perusahaan dikembangkan, sampai dengan karyawan itu jenjang karirnya seperti apa. Wow. Berarti ada talent acquisition, talent development, terus kemudian organization development dan talent management. Banyak banget ya di dalamnya ya Pak ya. Tapi yang paling penting sebenarnya, saya penasaran nih Pak. Dari awal saya masuk ke Spill itu penasaran. Ya terutama ini trainernya tolong ya. Jadi saya tuh penasaran kenapa kok di perusahaan terutama di Spill ya sampai segitunya sama karyawan. Kenapa sih
kita tuh nggak cuma berhenti, oke, talent acquisition selesai gitu ya. Kenapa kok kita sampai bener-bener provide training? Apa sih gunanya training itu buat karyawan? Bahkan sampai apa sih itu OD gitu ya? Mungkin boleh jelasin sedikit nggak sih Pak? Kenapa kok ini tuh penting dan kenapa secara pribadi Pak Febrian mau menanggung ini semua gitu ya Pak ya, dalam diri dan karirnya Pak Febrian. Kenapa sih Pak kalau boleh tahu? Nah, kalau tanya kenapa kok mau menanggung ini semua, mungkin tanyakan nanti ke atasan saya. Kenapa mempercayakan gitu ya? Tapi di satu sisi kan Bapak bisa menolak Pak. Nah, kenapa Bapak kayak oke, saya akan ambil ini semua gitu? Ya gini, saya kan dulu awalnya kan dari learning and development ya. Yes. Saya dulu awalnya dari learning and development. Terus kemudian ya pastilah orang itu yang membedakan kita sama robot itu adalah karena manusia ini, kenapa sih kok dibilang human capital? Kenapa kok manusia ini adalah asetnya? Kenapa? Ya, karena manusia itu pada dasarnya bisa berkembang. Betul. Jadi nggak ada manusia yang nggak bisa berkembang. Kalau satu aset, katakanlah bangunan atau mungkin inventaris gitu ya, atau barang apapun lah. Kalau kita mau maksimalkan barang itu ada limitnya, ada batasnya. Benar. Iya. Kalau misalkan karet lah, mau ditarik seperti apapun, dia ada batasnya. Tapi kalau manusia, ya manusia itu dia sebenarnya ditarik seperti apapun, dia itu sebenarnya bisa mengikuti, karena itu manusia itu punya nature untuk bisa beradaptasi. Ya, nah karena itu di situ kalau kenapa kok kita harus ikut training ya, karena pada dasarnya kita ini mau berkembang lah pasti. Betul. Nggak mau lah, siapa di sini yang punya cita-cita karir mau staff selama 30 tahun, 35 tahun. Pada dasarnya pasti mau berkembang kayak Bu Clarissa, punya karir yang baik, ya kan? Yap, amin. Oke, keren banget ya Pak ya. Berarti memang itulah gunanya training, itulah gunanya human capital, dan saya rasa dari hal itu Pak Febrian juga merasa bahwa ya karena manusia itu penting, karena manusia dalam perusahaan itu penting, dan tujuan perusahaan itu juga tersampai karena manusia pasti ya Pak ya. Itu yang membuat Pak Febrian kayak oke, kita bisa ambil nih dan kita harus gerak bareng dalam human capital ini gitu ya Pak ya. Iya betul. Wow, keren banget. Dan by the way ya Pak ya, saya nggak nyangka ya, ini gitu sih, saya sedikit bocoran ya. Saya tuh awal masuk spill daftar ya, itu ada seminar job seeker loh Pak, kalau masih ingat. Ya, itu salah satu pembicaranya Pak Febrian ya, Pak Febrian, Pak Jo, Pak Rian, satu lagi saya lupa ya, mohon maaf ya. Secara online ya waktu itu ya? Online. Saya nggak pernah nyangka kalau hari ini orang yang saya tonton di layar waktu itu di sebelah saya sekarang ya. Ini intinya kan menjadi kenyataan lah ya Greeners ya. Tapi yang saya lihat bahwa konsistensinya Pak Febrian dari hari pertama saya lihat Pak Febrian di situ waktu saya belum jadi apa-apa di spill ya, sampai sekarang itu masih sama, bahwa Pak Febrian selalu pingin memberikan yang terbaik buat orang-orang, even yang orang-orang Bapak nggak kenal waktu itu. Karena job seeker siapa sih ya? Kalau tadi Pak Febrian bilang, oh ya karena kita nih karyawan, aset penting perusahaan, kita juga berkontribusi. Anehnya Pak Febrian juga tetap care sama orang-orang yang belum jadi siapa-siapa di spill. Itu sesuatu hal yang saya respect banget loh dari Pak Febrian. Nah, kenapa sih Pak kalau Bapak itu sampai segitunya sama ya human ya, balik lagi sama orang nih kayak gitu? Ya sebenarnya awalnya karena sederhana sih, karena pencetusnya kan dari pandemi ya awalnya ya. Benar. Di pandemi itu kan kita ngelihat fenomena di mana teman-teman ini mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul. Terus kemudian yang belum dapat kerja tambah susah cari kerja waktu itu. Benar. Ya, para lulusan baru kasihan gitu loh posisinya. Akhirnya apa sih yang bisa kita kasih ke mereka? Nggak bisa kasih uang. Kalau kasih uang ya paling berapa hari, berapa bulan habis. Betul. Ya, tapi kita hanya bisa kasih pancingnya ya. Kita hanya bisa kasih kailnya. Kita nggak bisa kasih ikannya. Ya, jadi apa yang bisa kita kasih ya? Kalau Spill University ya kasih ilmunya, kasih kesempatannya. Gitu. Wow, keren banget ya. Jadi bener-bener dedikasinya Pak Febrian dan tim itu bukan cuma untuk mengembangkan orang-orang di Spill, tapi juga mengembangkan banyak orang di luar sana ya. Ini sebenarnya terima kasih ke perusahaan juga sih, ke PT Spill, karena kita ini tidak ada apa-apanya tanpa persetujuan dari jajaran manajemen, tanpa dukungan support mereka. Benar. Semuanya, ya kan. Jadi ya terima kasih pada perusahaan ini juga sudah mau care kepada komunitas di luar, pada orang-orang di luar.
Keren banget, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Buat PT Spill. PT Spill dan buat kita ya. semua. Ya, bahkan yang terakhir saya juga pernah lihat tuh Pak, salah satu programnya LND harusnya ya, atau Spill University ngajarin juga teman-teman yang mau buka bisnis forwarding, apa segala macam jadi mitra kita ya. Keren banget, luar biasa. Thank you buat PT Spill dan teman-temannya, timnya Pak Febrian ya. Cuman dari hal-hal yang udah Pak Febrian lewatin ya Pak ya, nano-nano asam garam kehidupan ya, sampai mungkin dulu Pak Febrian yang kenal wajahnya begitu mulus, sekarang agak sedikit berkerut mungkin karena faktor usia tapi tetap digemari oleh semua kalangan kok Pak ya. Nah, apa sih Pak suka dukanya kerja di Spill dari dulu sampai sekarang bersama-sama, terutama dengan tim yang Bapak alami dan rasakan gitu? Kalau suka dukanya, kalau ditanya sekarang secara detail saya jujur nggak ingat ya. Karena mungkin sudah terlalu banyak ya pengalaman bersama teman-teman. Tapi gini, saya tuh happy karena saya tahu passion saya sejak awal adalah di bagian training and development. Gitu. Saya bersyukurnya adalah kalau di bagian training and development itu kita nih nggak monoton. Dalam arti bahwa ketika perusahaan ini punya visi atau goal apa, berarti otomatis kita juga mengikuti dong. Supaya kita bisa bergerak ke arah yang sama, gitu. Nah, saya juga bersyukur punya tim yang mereka dengan segala kerendahan hati, dengan kerelaan mereka mau dibentuk, gitu. Ya karena sekali lagi balik kepada dasarnya, kalau kita orang learning, berarti kita sendiri juga mau belajar. Iya, kita juga mau belajar. Nah belajarnya itu kan tidak harus dalam bentuk textbook, betul. Ya kan? Tapi belajarnya itu kan belajar kehidupan sehari-hari. Kita konflik sama orang, belajarnya jangan dipikir belajar enak. Ya kita bisa ikut seminar, ikut training, ya kan di hotel yang mahal enggak. Tapi belajarnya ketemu sama orang yang difficult juga belajar nego, belajar ngadep sama cabang-cabang, ya kan kenalan sama mereka. Sama orang yang baru, belajar kehidupan. Emang belajar itu sesuatu yang penting dan nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya, betul. Wow, keren banget. Kalau saya lihat juga nih Pak Febrian ya, sebelum kita mungkin pengen tahu juga apa sih pesan-pesannya Pak Febrian buat Greeners yang di rumah atau di kantor ataupun dimanapun gitu ya. Saya pengen tahu satu hal yang menarik perhatian saya Pak. Rasanya Pak Febrian ini orang yang benar-benar people oriented. Dan bukan dalam arti yang buruk ya Pak, tapi benar-benar memperhatikan banget timnya, dan Pak Febrian benar-benar memegang teguh bahwa tim itu sesuatu yang utama tuh. Nah ada nggak sih Pak pesan dan kesan atau mungkin ya apapun itu ya yang ingin Bapak sampaikan? Tapi saya pengennya spesifik ya Pak ya, buat OD apa, ya, buat LND apa gitu ya, buat talent acquisition apa gitu. Pesan-pesannya Pak Febrian buat masing-masing timnya yang Bapak pegang hari ini, boleh disampaikan Pak? Oke, kalau dari saya mungkin tidak seperti yang digambarkan sama Bu Clarissa. Saya juga banyak belajar ya, saya juga banyak kekurangan juga. Di sini mungkin gini, saya cuma bisa ngomong sama teman-teman semua, terutama untuk tim saya ini kok jadi kayak ini ya, seperti perpisahan ya. Ya makanya kita butuh belajar terus Pak. Ya, oh iya betul. Belajar dari sini ya. Kalau acquisition mana suaranya gitu. Gimana Pak? Intinya gini, semangatnya sebagai seorang human capital itu harus fokus pada humannya. Ya, jadi mulai dari saya kembali lagi pada analogi saya tadi yang di awal. Karyawan itu masuk, ya kan? Bahkan sebelum masuk pun itu sudah diperhatikan sebegitunya. Bahkan kalau sekarang ini kandidat misalkan mereka gagal berproses gitu ya, nggak diterima gitu ya. Mereka akan terima untuk yang namanya rejection letter supaya tahu bahwa posisinya sudah belum bisa bekerja sama dengan kita. Ya, jadi hal-hal semacam itu mungkin yang bisa kita terus tingkatkan ke depan. Ya, tentunya masih banyak hal yang bisa kita improve. Ya, sampai dengan mereka itu masuk onboarding. Nah, ini ada teman-teman dari LND yang memperhatikan sebegitunya, dibuatkan jadwal training yang di awal.
Mungkin kalau dia posisi strategik, dia dipertemukan dengan departemen atau manajer tertentu, diagendakan, dibuatkan janji, ya dibuatkan dibookingkan untuk ruang meeting dan lain sebagainya. Sampai juga kita care dengan kompetensinya di jabatan tersebut, ya supaya bisa fit jalankan Tanggung jawabnya, pekerjaannya. Ya, dan nanti ketika terakhir jenjang karirnya juga, ya, karena itu jenjang karir itu penting. Kenapa? Karena kita kan tidak mungkin selamanya ada di posisi yang sama terus kan ya. Benar. Kita juga bakal naik menggantikan yang di atas kita. Betul. Kalau ditinggalkan berarti harus ada penggantinya kita juga. Betul. Yang di bawah. Berarti di situ harus ada care juga kepada bawahan, pada tim. Ya, nah itu yang terus kita kerjakan melalui apa? Melalui coaching, melalui mentoring, ya, melalui nanti mungkin rotasi dan lain sebagainya, melalui successor practice. Nah, ini yang baru ya, baru saya jangan lupa untuk diisi dan diikuti ya, successor practice. Okay. Nah, itu tujuannya adalah supaya ya mereka ini bisa berkembang secara pribadi dan juga organisasi juga bisa semakin besar dan besar lagi. Oh, keren banget. Jadi intinya pesannya Bapak buat timnya Bapak, jangan lupa maksimalkan untuk memanusiakan manusia ya. Iya, betul. Kurang lebih yang saya garis bawain ya. Supaya perusahaan berkembang, di dalam karyawan pun juga berkembang ya Pak. Dan juga berkembang. Dan untuk yang terakhir Pak, selain successor practice ya Pak ya, apakah ada pesanan lain buat Greeners yang menonton di sana gitu ya, selain successor practice? Dan boleh Pak dikasih kesan bagaimana mendapatkan 40 training hour dalam sebulan? Karena ini sudah mendekati pertengahan tahun ya, tapi training hour saya pun juga masih kecil sekali Pak. Gitu. Mungkin kesan dan pesan buat semua Greeners yang menonton nih Pak Febrian. Oke. Kalau mungkin pesan-pesan secara formal kayaknya udah pada bosen ya, udah pada bosen karena sudah berkali-kali ketemu saya secara terpisah ataupun mungkin di training dan lain sebagainya. Cuman saya mau bilang gini sama para Greeners, kita nih hidup di era yang begitu cepat, ya. Kita nih hidup di era yang begitu cepat. Bahkan saya ketika pertama kali masuk ke sini itu masih zamannya BlackBerry, Bu Clarissa. Mungkin Bu Clarissa dulu masih SMA atau masih kuliah kayaknya ya. Masih SMA. Tapi selang beberapa tahun kemudian BlackBerry tiba-tiba nggak laku jadi Android semua. Betul. Tiba-tiba. Betul. Ya. Nah, artinya apa? Di situ ketika Android sudah mulai booming, nggak lama pandemi Zoom mulai booming. Betul. Zoom, Google Meet. Terus kemudian setelah Zoom, Google Meet, kemudian ada ChatGPT, ada OpenAI. Ya kan, kalau kita nggak ngerti cara pakainya, ya kita nggak bisa maksimalkan namanya teknologi. Betul. Gitu ya. Jadi artinya di sini perubahan terjadi begitu cepat. Kita harus ingat bahwa ketika kita ini sedang berdiam diri, kita merasa bahwa kita nggak mengembangkan diri, ya nggak belajar sesuatu yang baru, kita nggak belajar ikut training di LND, contohnya misalnya, ya kan, bahwa di luar sana itu orang-orang ternyata mereka sedang bekerja loh. Betul. Mereka sedang mengerjakan dirinya mereka. Betul. Ya. Betul. Nah kalau kita nggak beradaptasi, kita nggak belajar, kita akan ketinggalan. Dan jangan merasa bahwa itu kan kalau masalah teknologi itu kan urusannya orang teknik, orang IT gitu ya. Kalau saya misalkan orang psikologi atau orang hukum gitu ya, itu bukan dunia saya gitu ya. Susah pasti saya belajar. Jangan salah, kita ini sudah punya modal dari awal. Ingat kembali ke yang tadi. Human itu adalah aset. Betul. Human itu adalah aset. Ya, kita ini punya yang namanya dalam diri kita. Di dalam diri kita ini punya daya juang, punya adaptasi, ya, punya yang namanya daya tahan, ya, sehingga itulah yang membedakan manusia itu dengan robot. Kalau robot ada limitnya, ada batasnya. Benar. Ya, tapi kalau manusia dia selalu bisa belajar hal baru, makanya nggak heran kayak sekelas Helmi Yahya, dia sudah punya cucu tapi dia masih bisa relevan dengan dunia sekarang. Renald Kasali dan lain sebagainya, mereka sudah usia sudah 60-an, sudah 70-an ya. Senior. Sudah senior, tapi masih begitu banyak
yang bisa mereka berikan pada anak-anak muda, pada generasi-generasi yang sekarang masih relevan mereka hidup di dunia sekarang. Karena mereka terus belajar. Ya. Benar banget. Nah itulah yang mau terus ditumbuhkan ya. Betul. Dan untuk semua greeners berarti belajar itu penting ya Pak ya. Belajar itu penting. Terus belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Yang paling penting belajar lewat Spill University. Ya, itu sudah paket komplit banget ya. Oke, Pak Febrian, thank you banget Terima kasih, Bu sharing-sharingnya Clarissa. hari ini. Hari ini saya belajar banyak banget. Sebenarnya kurang ya greeners ya, tapi karena keterbatasan waktu apa daya ya. Apa daya? Nanti ikuti di e-learning ya. Ikuti di e-learning ya, tetap akan muncul Pak Febrian ya. Jadi hari ini saya belajar banyak banget bahwa wah ternyata manusia itu seberharga itu ya, sepenting itu kehadiran kita ternyata di perusahaan itu sepenting itu, dan perusahaan itu semenghargai itu dengan keberadaan kita ya Pak ya. Dan jangan lupa sama apa yang dibilang Pak Febrian bahwa belajar dan belajar ya, khususnya belajar di e-learning Spill University ya. Akhir kata, terima kasih buat Pak Febrian. Thank you, Jangan lupa Clarissa. greeners kejar training hours-mu 40 jam dalam tahun ini. Jadi orang yang sukses, orang yang berbahagia, dan sampai jumpa di episode Hotpot yang berikutnya. Thank you Bye. semua. Bye-bye.